Kalau lu selama ini cuma tinggal di dalam goa, ada sosial media namanya GitHub. Tapi GitHub ini nggak kayak Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Dia ini orientasinya pekerjaan, jadi lebih mirip ke LinkedIn. Tapi kalau LinkedIn itu orang-orang secara profesional nge-share sertifikat mereka, kredensial, habis itu pembelajaran-pembelajaran apa dari pengalaman-pengalaman. Di GitHub itu lu bukan pamerin itu, tapi ngepamerin seberapa knowledge-nya lu di dalam kamar gitu. Nah, di GitHub itu pertama dari profile ya, coba dari profile. Dari profilnya itu ada bio. Di bio ini lo bisa nulis apapun, yang mana orang juga nggak bakal baca, nggak ada yang tertarik juga. Dan herannya buat gua, no offense, di GitHub tuh ada bio orang-orang tuh yang dikasih add-on atau extension gitu biar cakep gitu, ada kayak grafik-grafik tertentu, ada logo-logo bahasa-bahasa pemrograman gitu. Dan buat apa gitu anjir, kayak gak ada yang baca juga gitu, no offense ya. Kemudian di profile ada lagi proyek-proyek yang dipin. Nah, jadi proyek-proyek yang dipin ini adalah top proyek yang dimiliki oleh si user, di mana di sini isinya proyek-proyek yang paling apa ya, yang paling banyak komitnya lah bisa dibilang. Dan juga nggak ada yang bakal baca juga gitu. Kemudian ada lagi, oh ya, main stage-nya atau perhatian utamanya itu ada terletak di streak atau runtutan penggunaan GitHub gitu. Jadi di GitHub itu ada streak yang kotak-kotak hijau itu, dan itu nunjukin seberapa knowledge-nya lu gitu. Nah, semakin hijau itu berarti semakin knowledge. Dan itu range-nya itu 1 tahun penuh. Jadi setiap harinya itu ada satu kotak. Dan itu nunjukin berapa commit yang lu masukin ke GitHub yang lu push. Dan semakin hijau berarti semakin banyak commitnya. Kalau setahun hijau semua gitu berarti lu selama setahun itu kerjaannya cuman nge-push proyek ke GitHub. Kayak gitu. Nah, abis itu di proyek-proyek yang lupus juga itu ada star namanya buat orang-orang yang di dalam goa. Star itu kayak likes kalau di Instagram atau di TikTok. Tapi bedanya karena skalanya lebih kecil sebagai sosial media, GitHub itu starnya itu kayak 1 2 star itu bisa setara kayak 1000 2000 likes di Instagram gitu. And then what else? Di GitHub juga dilirik ya. Jadi kalau misalnya orang-orang sosial, orang-orang apa ya, HR sosial itu kan ngelihatnya LinkedIn atau ngelihat Instagram. Tapi kalau misalnya IT, dia tuh ngelihatnya GitHub. Jadi kalau misalnya lu seorang IT dan lu mau ngepamerin proyek-proyek program lu gitu, lu lewatnya bukan lewat Instagram atau Twitter atau TikTok gitu, itu audiensnya beda, tapi lu lewat GitHub. Dan orang-orang HR juga tahu kalau misalnya dia ngelamar buat posisi IT, yang dilihat juga bukan Instagramnya tapi ngelihatnya GitHubnya dia. Nah, terus gimana sih caranya lu tuh bisa advance GitHub lu biar bisa apa ya, lebih lebih dilirik sama HR HR gitu. Nah, esensi utama dari GitHub adalah lu no lab. Jadi hal yang pertama lu harus lakukan adalah lu harus jadi no lab terlebih dahulu. Abis itu kedua, lu tuh pick a topik. Jadi ambil topik atau niche tertentu yang benar-benar emang spesifik gitu ya. Abis itu lu cari topik tersebut di kayak Fireship atau FreeCodeCamp atau kalau di Indonesia tuh di Coding atau WPU gitu ya, Sandika Galih. Dan lu tinggal cari topik tersebut, habis itu lu filter yang populer dan ambil yang paling atas gitu. Kemudian lu pelajarin, habis itu lu bikin proyek. Proyeknya sendiri benar-benar cuman sebenarnya bisa ngambil punya orang, habis itu lu tulis ulang dengan bahasa atau niche atau topik yang lu pilih. Habis itu lu rebranding sedemikian rupa, emphasis di rebrandingnya karena emang ini yang bikin HR tuh ngelirik gitu. Habis itu lu push ke GitHub, lu commit. Habis itu tinggal lu share ke Reddit, ke Twitter, nanti biar orang-orang tuh ngebuka linknya, habis itu bisa ngasih lu star-star tersebut gitu. Kayak 5 atau 6 star atau 10 12 star itu kayak udah banyak banget dan itu udah bagus banget gitu buat proyek tertentu. Nah, and then abis itu ya udah tinggal banyak-banyakin kayak gitu. Dan kalau misalnya orang-orang ngelihat GitHub lu tuh ketahuan kalau misalnya lu aktif sebagai programmer gitu, jadi suka bikin
program, suka nulis program, bikin proyek dan lain sebagainya. Hal lainnya yang bisa lu lakukan adalah lu kontribusi ke proyek-proyek open source punya orang lain. Jadi ada komunitas-komunitas tertentu, misalnya kayak komunitas Neofim, di mana di Neofim itu lu bisa bikin plugin lu sendiri buat Neofim. Habis itu lu tinggal nge-fork dari atau nge-clone dari Neofimnya. Habis itu fork, habis itu lu push sebagai kontribusi elu buat Neofim gitu. Jadi ada plugin dari elunya. Itu komunitasnya besar gitu. Jadi lu bisa cari komunitas yang banyak orangnya, habis itu lu bikin kontribusi elu gitu buat proyek open source tersebut. Selain Neofim ada lagi kayak komunitasnya Rust, bahasa pemrograman Rust gitu. Banyak juga, itu agak susah sih, cuman sebenarnya gampang gitu asal lu mau belajar aja. Jadi tinggal sama kayak tadi. Abis itu atau enggak ke latex atau types. Jadi lu tinggal bikin template lu sendiri. Abis itu lu contribute gitu ke mereka, dan biasanya karena template gitu jadi banyak dipakai orang. Jadi banyak orang yang emang pakai template yang lu pakai gitu asal bagus aja. Nah, paling kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu ya lu udah tercatat sebagai orang no lab. Dan juga terakhir kayaknya di profile GitHub itu ada namanya badge. Badge itu kayak achievement. Jadi dan penghargaan-penghargaan yang mana sebenarnya bisa dicurangin gitu dengan cara lu tinggal buka YouTube aja, terus kayak nge-cheese GitHub achievement badge dan lain sebagainya. Itu kayak cuma 10 menit 15 menit lu tuh bisa dapat banyak banget badge gitu buat nanti ditampilin di profile. Basically that's it, kayaknya cuma itu aja. BTW GitHub gua linknya ada di deskripsi. Thank you semuanya, see you all later.